الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini bersama-sama kita berkumpul, dan berkumpulnya kita ini adalah taufik dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memilih kita untuk berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan Allah Ta'ala menciptakan amalan-amalan yang mereka lakukan. Ada yang diciptakan untuk surga, dan Allah Ta'ala berikan untuk mereka amalan ahli surga, dengan amalan tersebut mereka berbuat. Ada yang diciptakan untuk neraka, dan Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka amalan-amalan ahli neraka, dengan amalan tersebut mereka berbuat. Dan kita malam hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan di dalam masjid, dalam zikir yang merupakan surga yang ada di alam dunia ini. Dan Allah Ta'ala pakai badan kita, dipergunakan oleh Allah Ta'ala untuk kegiatan dan amalan-amalan penghuni surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah bahwasanya perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan yang agung, perkumpulan yang mulia semacam ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang pergi ke pasar, pulang ada yang dia bawa. Kalau seseorang pergi jalan-jalan ke Singapura, ada sesuatu khas Singapura yang dia bawa pulang. Kalau dia pergi umrah, dia pulang bawa air Zam-Zam. Kalau dia pergi ke tempat tertentu, ada khas dari tempat tersebut yang dia bawa. Nah, kalau dia hadir majelis, apa gerangan oleh-oleh yang dia bawa pulang dari majelis? Lain berkatan, tapi ada suatu berkat yang mana Allah Ta'ala muliakan hambanya dengan berkatan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ghanimatu majalis dzikr al-jannah." Berkatan hasil yang dibawa pulang oleh orang-orang yang hadir majelis zikir adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat yang teramat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, yang mana Allah Ta'ala masih izinkan kita untuk berzikir, untuk berkumpul, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara semua orang yang melakukan kebaikan, yang ini dalam jihad, yang ini dalam puasanya, yang ini dalam sedekahnya, dalam infaknya, dalam beragam amalan-amalan taat, Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang terbaik dari setiap pelaku daripada bidang-bidang ketaatan tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir tersebut adalah sebab untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Dan zikir tersebut adalah sebab untuk mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a." Allah Ta'ala tidak peduli terhadap kalian kalau andai kata bukan karena doa dan zikir kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Al-Imam Sayyidina Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib alaihi wassalam ajma'in, beliau Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwasanya inna shawa'id tusibul mu'min wal kafir wala tusibu dzakirallah. Kilat petir bisa menimpa siapa saja, bisa mengenai yang mukmin ataupun yang non muslim, semuanya bisa kena.
Tapi petir geledek tersebut halilintar tidak akan mengenai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan terkena halilintar. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, waktu beliau menyebutkan daripada riwayat ini, beliau menambahkan mengatakan bahwasanya sekarang yang kita khawatirkan bukan halilintar yang menimpa badan kita, yang menghanguskan tubuh, yang menghanguskan badan, tetapi halilintar yang ditujukan yang bisa menghanguskan batin kita, yang bisa menghanguskan hati kita, yang merupakan modal utama kita untuk mendekat kepada Allah, yang bisa menghanguskan akidah kita, yang bisa memberanguskan adab dan akhlak kita. Itu yang mengkhawatirkan. Dan tidak ada perlindungan untuk bisa selamat dari halilintar yang menyerang kepada hati kita, kepada Islam kita, kepada iman kita, kepada akidah kita, kepada akhlak kita, melainkan dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu yang mengikat kita. Dengan kita zikir, kita akan terlindungi dari banyak hal yang buruk. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Nusai'id ini ya, beliau menekankan ada zikir-zikir yang disunahkan Rasulullah ketika pagi, ketika siang, ketika sore, ketika malam, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, ketika matahari tepat di tengah kepala, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mau makan, selesai makan, masuk toilet, keluar toilet, pakai baju, buka baju, pergi ke masjid, keluar dari masjid, masuk masjid, semuanya ada zikir-zikir yang beragam banyaknya. Yang mana hal tersebut kata Imam Al-Haddad jangan kita remehkan. Sebab apabila kita remehkan, kita tinggalkan, tidak kita pedulikan sama sekali daripada zikir tersebut, lantas engkau ditimpa dengan sesuatu yang buruk, maka jangan salahkan siapa-siapa. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Karenanya zikir tersebut yang membentengi seseorang dari beragam hal yang buruk dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Manakala kuat hubungan seseorang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk beragam kebaikan, terlindungi dari beragam keburukan. Dan orang yang beruntung di dunia dan akhirat adalah yang punya hubungan erat, punya koneksi yang kuat, zikir dengan Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam Sahih Bukhari dikisahkan ada 3 orang. 3 orang ini yang semuanya penyakitan. Yang satu punya penyakit kulit. Sejak dia kecil punya penyakit kulit, miskin, susah, sehingga orang tidak mau dekat kepada dia. Yang satu lagi orang kedua, dia punya penyakit di kepalanya, sehingga nggak bisa tumbuh rambut dan selalu dicerca dan dijelek-jelekkan oleh orang. Dan dia miskin, susah juga. Orang yang ketiga miskin, susah, dan dia buta, tidak dapat melihat. Maka Allah Ta'ala ingin menguji di antara 3 orang tersebut. Diutus malaikat kepada mereka. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Diutus malaikat dengan menyerupai manusia datang kepada orang yang pertama. Yang pertama itu yang kulitnya rusak, kena penyakit, miskin, susah. Maka datang kepada orang tersebut, ditanya, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta? Maka dijawab oleh orang yang punya penyakit kulit ini, yang saya minta, yang saya inginkan, saya bidang-bidangkan 2 hal. Adalah harta yang banyak, saya ingin punya unta yang banyak berlimpah, dan saya ingin punya kulit yang bagus, sehingga orang tidak segan untuk dekat dengan saya. Saya udah bosan dicaci orang karena miskin susahnya saya, dan juga karena kulit saya yang buruk. Itu doang permintaan saya. Maka akhirnya didoakan Allah. Ini orang meminta 2 hal tersebut, langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikasih 1 ekor unta, ini ambil 1 ekor unta. Kemudian juga disembuhkan penyakitnya, sembuh saat itu juga. Dan unta tersebut rupanya melahirkan
beranak, sampai banyak itu unta. Datang kepada orang yang kedua, malaikat. Yang mana orang yang kedua ini adalah orang yang punya penyakit di kepalanya. Ditanya, apa yang paling kau inginkan? Dia bilang, saya pengen punya sapi yang banyak, dan saya pengen kepala saya sembuh. Saya udah capek karena saya miskin dan karena saya dicaci orang dengan penyakit yang ada di kepala saya ini. Didoakan saat itu juga kepalanya sembuh, punya rambut yang bagus, dan diberikan seekor sapi, melahirkan sapi-sapi yang banyak berlimpah. Datang ke orang yang ketiga, yang kedua, apa yang paling kamu inginkan? Saya pengen mata saya bisa melihat lagi. Dan yang kedua adalah saya pengen punya harta. Diberikan hewan seekor kambing, dari kambing tersebut beranak pinak sampai banyak. Setahun kemudian Allah Ta'ala utus malaikat yang sama, ayo datang kepada ketiga orang tersebut. Datang kepada orang yang pertama, lihat harta yang banyak berlimpah dengan unta-untanya. Kemudian orang yang kedua punya sapi yang banyak. Orang yang ketiga punya kambing yang banyak. Yang ini kulitnya bagus, yang ini rambutnya bagus, yang ini matanya bisa melihat. Semuanya udah jadi hartawan, kaya raya. Datang kepada orang pertama dengan menyerupai seperti keadaan dia dulu, punya penyakitan. Itu malaikat menyerupai orang yang punya penyakit kulit. Datang kepada dia, wahai Tuhan, saya fakir, saya miskin, tolong berikan saya harta. Maka dijawab, apa yang kamu mau? Saya cuma minta 1 ekor daripada unta kamu. Yang bilang bener aja. Udah tukang minta-minta, mintanya gak tanggung-tanggung, minta onta. Maka dijawab, itu yang saya mau. Bilang enggak, saya gak bakalan kasih kepada engkau. Dijawab oleh malaikat yang menyapa ini, saya ingat, kayaknya dulu saya pernah kenal sama kamu. Kamu punya penyakit yang sama kayak saya dulu, kamu juga miskin. Ini Nabi cerita dalam satu hari. Enak saja kamu berkata demikian. Kamu tahu, saya udah dari dulu punya kulit bagus begini, dan saya udah mewariskan harta ini dari orang-orang besar, dari bapak-bapak saya. Bukan orang gelandangan asalnya saya, tidak. Dia mengingkari asalnya. Maka si malaikat tersebut berkata, seandainya engkau berdosa, ya sudah. Semoga hartamu ini ludes dan kamu kembali kepada keadaanmu yang awal. Kemudian datang kepada orang yang kedua, ke malaikat, yang rambutnya udah bagus sekarang, tampan, gagah. Kemudian juga dia memiliki banyak harta sapi. Kemudian dia datang, wahai Tuhan, kesianan saya. Dia menyerupai orang yang rambutnya, yang kepalanya sakit. Miskin, sudah kesianan saya minta seekor dari sapi ini. Dia kamu mau minta sapi saya kasih yang lain, tapi sapi masa satu saya kasih buat kamu, itu berlebihan. Maka dijawab, kasihannya saya, kan dulu juga kamu sama seperti saya, nggak punya rambut juga. Dia lupa kepada Allah yang memberi iman, lupa kepada dirinya yang dulu seperti apa keadaannya. Maka dia berkata, enak saja, saya ini dari dulu orang mulia, saya keturunan ningrat, nggak pernah mengemis di jalanan, nggak pernah punya penyakit busuk macam engkau. Dan ini harta yang kamu lihat saya wariskan dari bapak moyang saya terus, kabiran kabirin, dari orang-orang besar saya wariskan. Maka dijawab oleh malaikat, kalau memang kau dusta, semoga engkau dikembalikan kepada keadaan yang awal, biar hartamu ini ludes habis. Datang ke orang yang ketiga, yang buta. Ketika datang kepada orang yang buta, menyerupai orang buta itu. Dia datang, wahai Tuhan, berikan saya daripada kambing-kambingmu ini. Maka orang yang tadinya buta ini, yang matanya telah sembuh, melihat keadaan tersebut, dia berkata, ketahuilah, saya juga dulu sama seperti kamu. Saya juga dulu miskin, susah. Saya juga dulu buta. Kemudian dengan berkat Allah saya bisa jadi seperti ini. Ingat kepada Allah Ta'ala. Masih ingat, masih zikir, ingat sama Allah. Hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kemudian dia berkata, ini semua yang kamu lihat, mana kamu mau ambil? Ambil susu kamu. Sebab saya juga dulu sama seperti kau. Kamu mau ambil berapa ekor aja kamu ambil, kamu bawa, saya gembira. Saya juga dulu sama seperti engkau. Maka akhirnya itu malaikat berubah menjadi dengan wajah yang indah, bisa melihat. Dia berkata, ketahuilah, saya ini malaikat yang dulu diutus
kepada engkau dan dua temanmu yang lain. Dua temanmu mereka hancur, binasa, gagal dalam urusan ini, dan engkau telah selamat. Syukurlah kepada Allah Ta'ala. Ambil hartamu, semoga hartamu tanpa berkah. Oh, itu yang duanya itu temannya, hartanya habis, binatangnya mati semua, dan mereka kembali kena penyakit seperti sedia kala. Waliyadzubillahi. Nah, itu semuanya karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari zikir, jauh daripada mengingat anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Karenanya saudara-saudara sekalian, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah nikmat. Ada satu orang mengadu kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, "Ya Imam, saya ini zikir kepada Allah Ta'ala, tapi hati saya tuh gak bisa khusyuk, gak bisa fokus dengan apa yang sedang saya zikirkan." Maka dijawab oleh Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, "Syukurlah engkau kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala telah menghiasi salah satu bagian tubuhmu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Allah telah menghiasi lidahmu dengan zikir. La in syakartum azidannakum." Kalau engkau bersyukur, Allah Ta'ala tambahkan nikmat. Sayyidina Musa bin Imran itu satu kali dia melewati orang, tangannya putus, cacat, kakinya putus, cacat, tuli, nggak bisa mendengar, matanya buta, nggak bisa melihat. Sayyidina Musa melihat ini orang di pinggir jalan, susah keadaannya, terbengkalai begitu. Dia dengar ini orang lagi bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Heran, ini orang syukur sama Allah Ta'ala, dia bilang Alhamdulillah. Apa yang dia punya? Tangan nggak ada, kaki lumpuh, buntung kakinya, matanya nggak melihat, tidak mendengar, masih menjerit, berteriak Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan lumpuh hatinya, sepenuh hati dia berucap. Maka Nabi Musa minta sama Allah, kembalikan penglihatan dan pendengaran orang ini. Saya mau tahu kenapa dia bilang Alhamdulillah. Maka saat itu juga kembali seperti semula, orang bisa melihat, bisa mendengar. Maka ketika dia melihat Nabi Musa, dia bilang, "Siapa engkau?" "Saya Musa." "Kalian Nabi Musa." Yang saya mau tanya, kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak melihat, tidak mendengar, tapi kamu masih menjerit, mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atas apa kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dia menjawab, "Wahai kalimullah, wahai Sayyidina Musa, walaupun saya lumpuh, kaki saya, tangan saya nggak ada, walaupun saya tuli, walaupun saya buta, tapi saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan saya lidah untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Saya masih bersyukur, masih diberikan lidah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Sebab ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, zikir tersebut Allah Ta'ala ridha kepada kita sekalian. Allah Ta'ala ridha kepada hambanya ketika hambanya mengucapkan Alhamdulillah. Di dalam hadis sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya Innallaha la yarda min 'abdi, Allah Ta'ala ridha kepada hambanya idza akala uklatan fahamidallah. Kalau dia makan satu suap, dia makan sedikit, dia bilang Alhamdulillah. Minum seteguk air, dia bilang Alhamdulillah. Allah ridha kepada hamba yang macam ini. Dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini anugerah yang luas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita mukmin muslim, Allah Ta'ala berikan keuntungan yang besar kepada kita sekalian, asalkan kita pandai-pandailah di dalam mengeruk keuntungan tersebut dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan kita di sini di saat Allah Ta'ala memilih orang-orang yang lain di tempat yang lain, tempat yang beda, mungkin di tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala pilih kita di tempat yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dalam acara yang diridhai, di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat, anugerah besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bersyukur. Kita doakan dulu kita lahir mundir dan buat dan usaha, insyaallah Allah Ta'ala akan derajatnya. Allah Ta'ala jadikan kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli dzikir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana jadiyan wa la mahruma.
sallallahu alaihi